itu sendiri dari hasil pertandingan di the whole turnamen ini. Iya. Gak mudah tentunya harus beradaptasi dengan player-player yang udah punya segudang pengalaman dan apalagi ini momen dia juga ini nih panggung yang akhirnya dia jajaki. Itu dia, kan gak gampang loh Bude buat adaptasi Mengimbangi sama dan bahkan gerakan-gerakan 4 yang udah punya pengalaman kayak gini. Betul, pressure-nya banyak. buset. Oke, drafting sudah dimulai. Game pertama dari Best of This is Aurora di first pick. Freya menjadi pilihan utama. Nah, hero yang paling aman ya Bude. Fleksibel juga, EXP dan gold bisa digonta-ganti. Yep. Cuma peran terpentingnya di sini adalah ini salah satu jawaban kalau seandainya nanti ada hero assassin. Kalau emang ditaruh di gold lane, Freya-nya juga kan lumayan anti gank. Jadi nggak gampang untuk ngelakuin rotasi ke gold lane. Cuma ya pick Esmeralda-nya ini juga merupakan salah satu pick yang lumayan nyaman juga. Kita udah tahu lah dari MWI ini Esmeralda di buff sedemikian rupa, jadi favorite juga. Dan menurutku alasannya kenapa bisa dimunculkan di 2 pick atas di sini, jawaban dari Freya juga yang paling aman. Iya, ini bisa nempelin banget lah ya kemanapun secara mobilitas dia oke. Dan pengambilan ke arah Eudora untuk kesekian kalinya masih 100% ban pick ini pun udah sekaligus langsung menjawab tipikal hero yang akan keluar kayak Hirara. Dan sekarang Beleric dijawab dengan Yisun Shen. Karena di match sebelumnya masih masuk ban nih. Itu Akhirnya dia. kita lihat nih match up-nya. Kan udah kelihatan kan Bude, kalau misalkan emang ternyata Karl TZ mau jadi hyper carry, main Yisun Shin jungle, berarti gold lane-nya harus bisa belajar umpan lambung nih. Kayak bikin space, terus nanti gimana caranya untuk main 4-1, 4-nya team fight-nya harus bisa diimbangi. Hero apa tuh yang cocok? Wah udah pasti Ruby Bude. Ruby kalau bareng sama Yisun Shin tuh udah best combo harusnya. Oke banget sih. Ibaratnya sayur asem, tapi harus Kasih asem. Kasih bumbu-bumbu apapun itu. Mau sambal, mau jagung, tinggal. Sayur asem. Lapar ya. Kangen masakan bini kayaknya. Oh iyalah. Oh, Apipi. Apipi, Aul Papulung. Kita tuh. Nanti ya, match Itu ini nanti. masih bersama dengan si Apipi. Si Apipi. Tapi Lilianya kena ban. Kena ban. Cukup kecewa aku. Oh tapi respect. Selenanya bakal di ban juga nggak? Selena, aku nggak terlalu suka sih kalau ini untuk Aurora atau Oh buat Aurora Aurora boleh ya. sih. Ya masih power sebenarnya. karena kan Selena sekarang bisa roam juga kan, jadi fleksibel. Bisa, tapi entah kenapa aku ngerasa ya kemarin tuh kalau ngomongin Selena apalagi di mid dan dia ngerti rotasinya gimana buat di river. Itu aku yakin semua roamer bonyok duluan sebelum ada di setup turtle. Jujur, Jadi sakit. ya udah pulang recall dulu, dia telat rotasi, turtle-nya keambil duluan Bude. Iya, jadi kayak banyak banget skenario yang bisa dimainin sih kalau misalnya pengen bawain Selena. Cuma sejauh ini ya kita tunggu dulu aja karena dari tim Liquid juga mereka masih harus tutup lagi nih opsi-opsi mid laner yang masih banyak sebenarnya terbuka buat sekarang. Kecuali Chuzin ya udah di ban. Mereka mau ban Eve kah? Oh Selenanya masih di ban, itu dia. Respect, Sesuai respect. nih. Respect lah Rosa dengan Selena sih Iya. power banget ya. Jangan lupakan, Serins juga mention bahwa Selena Rosa Itu yang paling Paling jago. jago. Rosa jago pakai Selena. Serins ya. Bener mid laner yang depannya S tuh. Snapin. Ser. Hah? Ser KB, Ya. Snapin. snapin. Stop sampai di stop dulu. udah dulu ya, udah dulu. udah dulu. Oh, oke lah Gak kalau bisa gitu. ditambahin itu, gak bisa dibantu ya. Tapi Gitu. Gord masuk gak sih Bang KB di Aurora? Aurora banyak sih optionnya ya. Masih ada Gord, terus juga mereka masih punya Valentina sebenarnya buat yang play aman. Kalau emang mau main Gord, pastikan ini Belericnya harus bener-bener supply ya untuk supporting powernya. Iya. Jangan sampai nanti efek tahunnya nggak bisa di follow pakai misi projectile karena efek changes itu yang nanti bakal ngerepotin buat tim dekat Filipin. Oh, main flicker-flicker sih ke depan tuh seru banget. Gatot Ya, buat JP ya. akhirnya kita ngeliat Gatot Kaca. Oh, tapi agak ini ya Bude ya, agak di hari yang kedua ya dan bahkan ini di match yang kedua loh. Padahal Gatot Kaca menurutku merupakan salah satu hero yang lumayan bisa ngebadanin juga. Heeh. Jadi memaksimalkan Gatot Kaca di meta ini seperti apa sih, Be? Ya sama Bude, sama-sama ngebuang badan, sama-sama ngebuang resource ultimate untuk kabur. Cuma bedanya balik lagi ya, kalau misalkan ketemu sama Beleric, tetap bakal lebih sustain Beleric sebenarnya. Tapi Gatot ini buat ngebuang resource oke lah, buat ngebuang banyak skills oke lah. Iya, dan dia juga tipenya kan counter setup kan lah ya. Dia escape juga bisa dan Rafaela. Wait, gimana nih? Muncul. Belenya Belanya bisa di XP soalnya. berarti Freya-nya gold. Bisa jadi. Kan mereka bakal main Sky Pierce di Hirara. Atau Rafanya nggak bisa geser ya Rafa? Rafa mid kah ini? Bentar. Karena gini Bude, karena gini. Bahkan Aurora pernah membawakan Rafaela dan Angela di satu tim. Tiba-tiba Alice jadi mid laner. Madah. Oke, Be, gimana Be kalau Aurora dengan 5 hero ini? Jujur saya suka healer sebenarnya Bude.
Karena Mana yang hero-hero bakal jadi siapa dan siapa bakal jadi apa? feelingku di sini juga bahkan Belericnya bisa ditaruh di mid lane. Karena mereka udah pernah ada referensi di mana Alice-nya ditaruh di mid lane. Hero-hero yang bisa ngelakuin setup dan juga hero badan ditaruh di mid lane. Jadi dengan konsep sekarang Assassin lagi marak, mid lanernya bukan mage, tapi hero-hero tebel. Tebel-tebel semua. Beton bude. Beton ada 3. Udah bukan tebel, beton ini. Beton. Kuat banget ditambah Rafaela ada Flask of the Oasis juga kan. Dan jangan lupa efek Resurrected. Siapapun yang tumbang ketika ada clutch moment bisa dihidupin lagi. Buset, ada cakar bumi di situ dan kanan. Kanan ya menurutku late game aja di sini powernya. 2 marksman soalnya. Iya, harus banyak-banyak bersabar lah ya. Karena dari Aurora sendiri kan mereka punya Hirara sama Freya setidaknya, jadi secara damage kalau misalnya dua-duanya udah beneran jadi ya, susah banget ini buat di take down. Aku suka draftnya Aurora. Aku sepakat. Jarang-jarang nih cewek sepakat nih. Pokoknya kalau Bisa ada draft yang didebatin. penuh resiko, KB di situ. Aku juga suka Aurora. Kata Budi. untuk Aurora. Berani juga ya. Berani juga ya. Tapi bagaimana keberanian dari tim Aurora? Dengan draftingan game pertama dari Best of 3 Series melawan tim Liquid. Langsung aja, Apipi. Ini aneh lagi nih. Masih ya, tapi Aneh lagi nih draftnya ini apa lagi nih. ayo tebak Rafanya kemana? Ke mid gak sih? Boleh, mid lah. Apa Belericnya yang mid? Ayo. Rafa aja lah. Tapi kayak Uranus tetap di EXP. Beleric sama Rafaelanya bakal di mid berdua. Siapa yang jadi mid laner, siapa yang jadi roamnya? Kita lihat sama-sama ya. Untuk langsung memasuki match kedua kita di hari ini. Oke. Kita lihat ya. Draft penuh resiko tapi pesona hero 2000 battle point. Eudora tetap ya. Betul, tapi Rafa mid ya kan. Karena kan sekarang magic power untuk heal ditambahin. Itemization bisa jadi lebih cepat jadi juga. Untuk di mid lane kan, by farmingnya. Cuman sekalinya nih Freya sama Hirara nggak perform aja. Mereka dapat damage dari mana gitu. Ini benar-benar penuh dengan resiko. Tapi ya bukan tanpa persiapan, apalagi ngelawannya tim Liquid Philippines. Serem. Pasti mereka udah siapkan ini dengan matang-matang dan kita akan lihat eksekusinya akan seperti apa. Ya. Karena untuk Rafaela, Inspire Wilderness Blessing yang dibawakan dengan emblem mage ya, bukan emblem support ya. Emblem mage juga yang dibawakan, bukan basic kami juga. Sementara itu, lihat assassin loh, si Gibum. Ini ya dengan killing spree juga, serem, galak loh. Galak. Galak ini. Kita dari Resurrection-nya juga kita lihat ya Weapon master lagi. akan gimana nanti nih penggunaannya. Siapa yang mau dihidupkan di momen seperti apa. Tapi 2 melawan 2. Di area river terlihat JP yang sudah mulai mendekat. Nah, mundur lagi. Iya, dan ini susahnya juga untuk bagaimana penggunaan mungkin Rafaela di mid ya. By range ini lumayan susah juga. Makanya agak sedikit di-freeze dan dipaksa untuk maju dan sekalinya maju karena Forked Lightning. Ya, Kesembur dia. sembur tadi itu ya. Oke, sementara sekarang TNC hadir. Pagu melihat dulu dari kejauhan. Wave minion tertahan. Rosa. Maju sedikit. Lightning ball lagi. Flicker. Buset dah. Flicker terlihat. Yap, flicker dari Sanji untuk melarikan diri. Setelah terkena cicilan demi cicilan juga dan ini dia team fight di Turtle yang akan menarik. Akan seperti apa dengan 2 beton yang dibawakan oleh Aurora Turkey. Oke. Lunar harus menjadi satu barikat utama sekarang yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Aurora. Sementara Rosa sudah mulai mendekat lagi untuk mendapatkan level 4 dan total yang pertama didapatkan oleh TNG. Di bagian belakang. Hei, sedikit lagi Kaltuzi. Hampir saja tapi Sanji berbeda nasib. What? TNG? Di sisi lain ya ternyata TNC-nya tumbang tapi tadi ya langsung Hero Resurrecting. Hidup lagi. Hidup lagi. Hidup lagi dia. Ya kayaknya memang udah bakal buat TNC aja sih. Kayaknya ya. Pagu juga mencari informasi ya, tapi ini ada kemenangan kecil sih buat Aurora Turkey ya. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle-nya juga. Ya walaupun in the end tetap dibalas juga dengan TNC yang tumbang, tapi goldnya tipis aja. Masih lumayan, Kuat. ya masih lumayan dekat lah. Sangat-sangat bisa dikejar. Tapi seenggaknya kalau untuk tim Liquid ya, mereka untuk late game insurance-nya masih lebih menjanjikan gak sih? Mereka bisa bawa gameplay yang lebih luas lagi, split push. Mereka bawa ya ibaratnya 2 marksman. Si Gibum cuek. Akan pukul terus. Aku akan masuk.
nggak peduli ya apa yang terjadi. Tapi ya, balat sih untuk bagaimana Aurora membawakan sebuah resiko yang cukup tinggi juga. Teamfightnya kuat banget sih kayak tadi kan. Ada heal, ada holy healing yang terus-terusan juga. Oke. Cuman Sanford udah menunjukkan ya bagaimana kerjanya nih. Ampun dah, Sanford lagi ya. Aduh. Ya, dan harusnya nih TNC kalau mau masuk ya bener-bener mikirin Sanji juga ya kan. Ini Sanji Lightning Ball akan bisa memberikan efek stop ya. Nantinya untuk bagaimana Rosa bisa nge-backup juga. Yap. Ngasih shield juga kan, Fast of the SSC udah selesai. Tuh di atas tuh ya udahlah ya. Capek ini sama puter ini. Udah lah ini di atas ini. Biarkan saja lah mereka seperti itu. Dan Turtle akan muncul kembali. Kecicil ya, si Gibun dipaksa mundur terlebih dahulu. Oke, Karl TZ masih cukup aman untuk bisa mendapatkan pattern yang dia inginkan. Sementara untuk TNC sudah memegang ke arah turtle-nya. Lunar mencari informasi. Dan Rosa selesai clear, dia bakal join the fight. Ya, tapi kalau Tazia nggak bisa mendekat, loh, cukup sulit. Dan sekarang ada pergerakan, tapi balik lagi Lunar. Ya menjadi satu pintu yang sangat sulit untuk didobrak. Yap, Karl TZ nggak bisa dikasih masuk ya. Oke. Belum mau mereka, masih nahan. Ini objektifnya farming dulu. Iya, farming dulu pastinya ya. Oke, TNC masih cukup aman untuk mencuri juga tadi. Waduh. Flicker. Kabur kah? Iya. Flicker dari si Gibung. Kaget juga ya. Kita juga kaget di situ. Kaget. Di situnya kita kaget. Tapi Teddy sudah mulai bisa mendorong sedikit. Tapi udah mulai ada backupan nih. Pak Gu dan JP sudah mulai membantu ke area dari Gold Lane. Nah itu dia, Sky Pierce-nya udah ada nih. Yap, dan kita udah ngeliat referensi kesuksesan Sky Pierce di tangan dari Hirara ya di game ketiga match pertama tadi. Dengan cukup baik dan ini tidak akan berbagi poin kill harusnya. Karena Aurora ibaratnya menggunakan metode hyper carry ya. Ya. Oh, protect TNC. JP masih berhasil kabur. Pagu. Si pagu-pagu ini. Si pagu-pagu ini. Udah lama tuh kita ngomong si pagu-pagu ini. Itu kapan ya? M7 ya? M7, Iya benar. si pagu-pagu. Tapi ini susah banget juga sih untuk tim Liquid bisa ngepanis Lunar yang emang udah leluasa banget untuk masuk-masuk ke area jungle-nya dari Karl TZ. Ya. Benar-benar harus nunggu untuk Karl TZ dan juga Teddy-nya jadi nih. Oke, Lunar coba di area belakang, ada Avatar Guardian tadi langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Sanji menjadi korban dan menambahkan stack Sky Pierce-nya. Karl TZ down. Depannya berbeda JP, seperti apa nasibnya. Namun benar-benar Aurora mengacak-acak pertahanan dan double kill Hirara. TNC ada 20 stack. Yap, itu dia. Bahkan turret pun tak ada harganya ya. Mengingat banyaknya hero dive dan juga hero tebal plus healer. Gimana enggak? Dia masuk. Terbuka lagi. Semuanya bubar ya kan. Sanji ditarget, ditempelin. Oh enggak, masih ada katapult terakhir ternyata. Nah di sini emang udah clear juga kan. Tapi semuanya ditahan. Ya tuh, ganti-gantian. Masuk dan semuanya di-execute dengan begitu baik. Sebuah teamfight yang dimenangkan oleh Aurora akan bergulir lagi dengan keuntungan yang lain di mana Turtle yang ketiga pun mereka kantongi. Perfect Turtle. Perfect Turtle, Alter Turret mid, tumbang, bah. Cair. Ya itu dia, bukan tanpa alasan, bukan tanpa persiapan membawakan draft seperti ini. Mereka udah paham untuk eksekusinya seperti Pastilah, apa. mereka pasti udah coba juga. Udah pasti lah. seperti Masalahnya apa. Pak, lawannya tim Liquid Killing. Iya, masa iya tanpa persiapan mereka melawan. Iya, tapi sakit banget TNC. Langsung menuju ke arah Teddy juga. Ya bergerak ke bawah sekarang untuk Aurora 4.000 gold lead yang cukup mengerikan. Tapi jangan lupakan, Aurora ini bermain dengan waktu. Kalau misalkan memang nanti dari tim Liquid bisa ngebawa ini ke arah mid to the late game, di mana itemization nanti dari Karl TZ dan juga Teddy-nya selesai, ya ini beton-beton di depan juga akan bisa dirontokin, Pak. Oke. Cuman masalahnya juga untuk dari Uranus sendiri kan bukan hero yang sulit untuk in and out kan. Dia enak banget untuk bisa makan damage. Keluar lagi di depan yang lain. Hehe, satu terakhir. Kembali menambahkan stack. Untuk TNC sudah 30 stack, akan semakin mengerikan lagi. Yap, itu dia. Aurora kembali. Wah, TNC-nya masuk enak banget loh. TNC-nya udah bisa kabur ke depan yang jauh lebih aman. Sementara sekarang dia akan mencoba kembali damage-nya. Di tempat yang lain. Menimbulkan 2 korban. Wow. Wow, oke lagi. Lagi. Ini belum berhenti teman-teman. Wow.
Wow, gak berhenti. Triple kill untuk TNC. Bahkan di situ masih ada base turret, Pak Pulung. Oke, itu ada base turret loh, mid loh. Oke. Menit 8 whole defense sudah gak ada. Yap, TNC-nya mencoba pertukaran kembali. Sekarang TNC masih bisa keluar. Bahkan rekan-rekannya berbeda. Saji pun harus merasakan akibatnya dan godlike didapatkan. Akankah ini di end langsung? What? Oke. Aurora bergabung. Aurora menggila. Aurora. Another triple kill from TNC. Dan akankah ini menjadi akhir 9 menit kah untuk Aurora Turki? Karena masih ada satu wave minion di arah tengah yang akan mereka hantarkan. Oke. Ada satu avatar of Guardian yang sudah langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang damage yang harus dia telan begitu mengerikan. Berbeda. Saji menjadi korban kembali double kill. Dan TNC juga stuck penuhnya triple kill. Looking for Maniaca. Tapi best masih terus memakai TNC. Waduh. Wah, minus 1 jantung, tapi sepertinya tidak akan disia-siakan adanya minion berikutnya yang akan hadir dari Aurora. Oke, mereka mencoba pertukaran kembali. 9 menit 39 detik legendary.